Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, setelah kita kemarin mengetahui bahwa kalimat itu ada 3 macam, 1 kalimat isim, 2 kalimat fi'il, 3 kalimat haraf. Sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda kalimat isim atau alamat kalimat isim. Di dalam jurumiyah, alamat kalimat isim itu ada 4. 1 bil khafdi, 2 tanwin, 3 al, dan 4 huruf khafad. Khafad itu termasuk jenis i'rab. Nanti akan lebih detail di babu alamatil i'rab. Khafad diletakkannya di akhir, alamatnya di akhir. Contoh alhamdulillahi. Nah, di sini ada kata-kata hi. Haraf ha di sini diharokati kasroh, dan kasroh itu salah satu tanda dari alamat i'rab khafad atau salah satu alamat i'rab khafad. Berarti secara otomatis lafadz lillahi itu termasuk kalimat isim karena dibaca khafad. Begitupun robbi. Untuk khafad sendiri ada yang khafad disebabkan dengan idhofah. Idhofah itu menyambungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Di sini saya beri contoh qala rasulullahi. Qala berkata siapa rasulullahi. Ini lafadz Allahi dibaca khafad, tadi diharokati atau ditandai dengan kasroh ya. Ini lafadz Allahi berarti adalah kalimat isim karena telah dibaca khafad. Mengapa dibaca khafad? Karena menjadi mudhof ilaih. Rasulun itu disebutnya mudhof, sedangkan Allahi mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu wajib dibaca khafad selamanya. Untuk membahas pembahasan mudhof dan mudhof ilaih nanti ada babnya tersendiri. Contoh yang kedua dari isim dhamir, ana abduka. Nah, lafad atau haraf ka di sini ini termasuk kalimat isim. Karena mengapa? Karena ini menjadi mudhof ilaih. Jadi secara tidak langsung susunan dan mudhof ilaih itu pasti kalimat isim. Yang kedua ada bit tabaiyah, sebab tabi mengikuti kalimat sebelumnya. Cara pembacaannya mengikuti kalimat sebelumnya. Tabi itu ada 4 bab. 1 disebut naat, atof, taukid, badal. Contoh naat, ibnu rajulin alimin. Anaknya lelaki alimin yang alim. Nah, kata-kata alimin ini adalah kalimat isim. Tanda kalimat isimnya dibaca khafad karena menjadi naat dari rajulin. Rajulin itu man'ut, alimin itu naat. Atau dengan kata lain, alimin ini sifat, sedangkan rajulin mausuf yang disifati. Yang kedua atof, marartu bi zaidin wa amrin. Yang saya contohkan di sini adalah wa amrin. Kata-kata amrin ini termasuk kalimat isim karena dibaca khafad karena menjadi ma'tuf karena diatofkan terhadap lafaz zaidin. Terus taukid, memperkuat, marartu bil qaumi kullihim. Nah, kullihim. Kata-kata kulli atau kalimat kulli ini termasuk kalimat isim. Mengapa kalimat isim? Karena kulli dibaca khafad disebabkan kulli ini menjadi taukid dari al-qaumi atau menjadi penguat dari al-qaumi. Al-qaumi dibaca khafad, kulli pun dibaca khafad. Yang keempat badal. Badal itu kata ganti, bukan kata ganti, pengganti hukum dalam hukumnya nanti kita bahas di bab badal. Contoh marartu bi zaidin akhika. Nah, kata-kata akhi ini termasuk kalimat isim. Mengapa kalimat isim? Karena dibaca khafad. Untuk alamat khafadnya mana? Nanti ini dengan iya. Karena untuk alamat sendiri kan ada yang dengan harokat dan ada yang dengan huruf. Terus alamat kalimat isim yang kedua tanwin. Tanwin ini sama seperti khafad, posisinya di akhir. Contoh wa aqsamuhu salasatun.
Nah, kata-kata atau kalimat salah satu itu termasuk kalimat isim. Taunya kalimat isim karena ada tanwin. Ismun, berarti ismun itu adalah kalimat isim karena tandanya ada tanwin. Wa fi'lun, kalimat fi'lun itu kalimat isim juga. Wa harfun, berarti kalimat harfunnya. Adapun waw ini adalah waw kalimat haraf. Nanti di bab haraf ini adalah waw haraf atau. Yang ketiga ada al. Posisinya diletakkan di depan. Contohnya alhamdu. Ini kata-kata atau kalimat alhamdu. Kalimat hamdunya, nah, kalimat hamdu ini termasuk kalimat isim. Kok kalimat isim? Karena didahului oleh al. Al-alamin, berarti alamin juga ini kalimat isim, ada al. Al-kalamu, kata atau kalimat kalamu itu termasuk kalimat isim karena didahului oleh al. Yang keempat, huruful khafdi, posisinya di depan, kemasuki atau didahului oleh haraf khafad. Haraf khafad itu jumlahnya ada 9. Kita akan bahas setelah ini tentang haraf khafad. Dan haraf khafad itu bisa masuk pada isim zahir. Maksudnya isim zahir itu disebutkan, bukan kata ganti, dan juga bisa masuk pada isim domir. Isim domir itu kata ganti. Contoh, a'udzubillahi minasyaitani. Kata-kata syaitan ini termasuk kalimat isim karena didahului oleh haraf jar min. Itu. Intinya setiap kalimat yang didahului oleh haraf jar baik min ataupun yang lainnya nanti itu kalimat isim. Ini yang kalimat isim domir minha. Nah, minha di sini ada ha. Ha ini termasuk kalimat isim. Kok taunya kalimat isim dari mana? Karena didahului oleh min haraf jar atau haraf khafad. Isimnya nanti termasuk isim domir. Terus yang termasuk huruful khafdi itu adalah huruful qasami, harap-harap yang digunakan untuk sumpah. Ada 3 huruf, ada 3 macam huruf. 1 wawu, 2 ba, dan 3 ta. Contoh wallahi, maknanya demi. Semuanya ini bermakna demi. Demi Allah, demi Rasulullah. Billahi, tallahi, berarti Allahi ini isim karena didahului oleh huruf qasam. Contoh dalam Al-Quran, Yasin, wal Qur'ani. Kata-kata Qur'ani ini kalimat isim karena didahului oleh huruf qasam. Malah ini Qur'ani ada 2 tanda kalimat. 1 huruf haraf qasam, kedua ada al. Seperti itu. Dan ini hurufil khafdi. Hurufil khafdi mengapa dipisah dengan khafad? Alasan musannif, karena huruful khafdi itu bisa masuk pada isim domir, makanya dipisah. Kita lihat yang di Alfiyah. Di Alfiyah itu bukan 4, ada 5. 1 khafad. Khafad tadi sudah dibahas, cuman musannif atau Syekh Ibnu Malik memasukkan hurufil khafdi digolongkan terkhafad kepada yang khafad. Jadi ada yang bil idhofah, bitabi atau tabaiyah, ada yang bi hurufil khafdi. Yang kedua tanwin. Contohnya rojulun jamilun. Nah, tanwin sudah dibahas. Meskipun nanti tanwin jumlahnya tanwin itu ada 10, itu yang menjadi tanda alamat isim itu ada 4. Kita bahas di bab tanwin. Terus ada nida. Nida itu mengundang. Contohnya ya Zaidu. Nah, ini ya ini disebutnya haraf nida. Harap mengundang, ya Zaidu, hei Zaid. Nah, secara otomatis ketika ada kalimat yang didahului oleh harap nida, maka itu kalimat isim. Ini Zaidu berarti kalimat isim. Mengapa kalimat isim? Karena didahului oleh harap nida ya. Ya ayyuhan nasu. Nah, ya ayyuha ini adalah harap nida. An-nasu disebutnya munada. Ya, munada yang diundang, begitupun Zaidu disebutnya munada. Nanti lebih detail di bab munada. Dimasuki al kalamu berarti kalimat kalamu isim seperti mana tadi dibahas. Yang terakhir
Tanda kalimat isim dalam alfiyah adalah musnad. Musnad itu penyandaran hukum terhadap musnad ilaih. Di sini ada dua, aslinya ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Ketika di jumlah fi'liyah maka yang menjadi acuannya adalah musnad ilaihnya. Saya beri contoh di sini, koma Zaidun. Koma itu disebut musnad yang disandarkan, sedangkan Zaidun disebut musnad ilaih yang disandarinya. Jadi berdiri itu diberikan kepada Zaidun, bukan Zaidun diberikan kepada berdiri atau ke koma. Berarti ini yang menjadi contohnya atau yang menjadi isimnya adalah kata Zaidun. Yang terus ada yang ismiyah. Kalau yang jumlah ismiyah itu ada dua-duanya, mubtadanya bisa atau musnadnya bisa, musnad ilaihnya bisa. Maksudnya keduanya bisa kalimat isim. Contoh di sini Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid, ini posisinya menjadi mubtada, iku qaimun itu menjadi khobar. Ini juga susunan musnad dan musnad ilaih. Zaidun disebutnya musnad ilaih, qaimun itu disebutnya musnad. Karena qaim, hukum berdiri itu diberikan terhadap Zaid, bukan Zaid, sama seperti tadi, bukan Zaid diberikan terhadap qaim. Alhamdulillah, sama susunan mubtada khabar. Alhamdu utawi sake, ini jadi mubtada. Iku lillahi, lillahi menjadi khabar. Nah ini kalau yang ini, hamdu, ini kebalikan dari Zaidun qaimun. Hamdu yang posisinya menjadi mubtada, itu disebut musnad. Sedangkan lillahi itu disebutnya musnad ilaih. Jadi kalimat hamdu atau hukum memuji itu diberikan terhadap Allah, bukan Allah yang diberikan terhadap hamdu. Jadi musnad itu ada yang dari fi'il fa'il. Kalau yang fi'il fa'il otomatis musnad ilaihnya adalah fa'ilnya Zaidun. Dan ini adalah sekaligus menjadi Zaidun itu adalah kalimat isim. Ada yang dari mubtada dan khobar. Kalau mubtada dan khobar bisa saja mubtada yang menjadi musnad ilaih dan juga bisa khobarnya yang menjadi musnad ilaih. Lalu mengapa ini di jurumiyah dengan di alfiyah berbeda tanda kalimat isim? Di jurumiyah ada 4, di alfiyah ada 5. Apakah ini perbedaan kealiman? Bukan. Tadi salah satunya Syekh Jurumiyah memisahkan antara khafad dengan hurufil khafdi dengan alasan karena hurufil khafdi bisa masuk terhadap isim dhamir. Sedangkan di alfiyah tidak, karena husnudon saya musannif atau mu'alif alfiyah alias Syekh Ibnu Malik itu sudah menganggap bahwa orang itu sudah faham karena sudah mengaji jurumiyah. Karena kalau seandainya mau ngaji alfiyah tidak ngaji jurumiyah dulu itu berat. Terus juga ini semua tidak disebutkan alamat isim. Alamat isim itu tidak disebutkan semua. Karena ketika mau diperinci di kitab Tazhib, alamat isim itu ada 30. 30 itu dibagi 4. Itu. Ada yang di depan posisinya, ada yang di belakang, ada yang dengan kalimatnya atau dengan menyebut kalimatnya juga atau dengan jumlah kalimatnya juga itu sudah menjadi tanda. Ada yang dilihat dari segi makna. Melihat makna itu ada 30 di kitab Tazhib. Yang mungkin di kesempatan lain kita bahas yang 30 ini. Intinya kita pahami dulu ini. Yang 4 di jurumiyah, ini yang 5 itu kita insya Allah sudah bisa mengetahui atau mendeteksi mana ini kalimat isim dan mana kalimat fi'il. Seperti itu mungkin ya cukup sekian tentang pembahasan tanda kalimat isim. Semoga kita diberikan kefahaman atau kemudahan memahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.